Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran daring tema 3 subtema 3 bagian 2 yang berisi muatan IPA, IPS dan SPDP. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat yang senantiasa kita berikan menjadi sebab Rasulullah memberikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan dalam menerima ilmu yang Pak Khalil sampaikan dan memiliki ilmu yang bermanfaat. Istidadan doaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, siswa mampu menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh dan hewan. Yang kedua, siswa mengidentifikasi, mengelompokkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, memahami karya seni rupa teknik tempel atau montase. Pembelajaran pertama atau PB1 muatan IPA tentang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Jadi, peduli dengan hewan dan tumbuhan termasuk peduli tentang kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawat. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Ingat, tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar. Jadi tanaman yang tidak terawat akan terlihat layu dan tidak segar, karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, maka tumbuhan tersebut akan mati. Jadi anak-anak, kalau kita lalai tidak merawat tumbuhan, lama-lama dia akan mati. Hewan yang tidak terawat pun juga mudah terserang penyakit. Jadi tidak hanya tumbuhan yang terserang hama dan penyakit, hewan apabila tidak terawat akan mudah sekali terserang penyakit. Misalnya burung merpati. Burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Jadi, contoh burung merpati apabila tidak dirawat dengan baik akan mengakibatkan 1. Penularan penyakit ke makhluk hidup, menimbulkan bau yang tidak sedap pada kandangnya, dan apabila terus didiamkan atau terus menerus, maka burung tersebut akan mati. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Nah, ini Pak Khalil jelaskan lebih detail lagi, lebih jelas lagi tentang ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Yang pertama, tumbuhan yang terawat memiliki ciri-ciri daun berwarna hijau, segar, dan tidak layu. Ingat,
tumbuhan yang terawat, daunnya berwarna hijau, segar, dan tidak layu. Batangnya pun kokoh dan tidak rapuh. Dan yang terakhir pasti, tumbuhan yang terawat tidak mudah terserang hama dan penyakit. Berbeda dengan tumbuhan yang tidak terawat, tumbuhan yang tidak terawat, ciri-cirinya adalah daun berwarna kekuningan hingga kecoklatan dan layu. Kenapa bisa berwarna kekuningan dan layu? Karena tumbuhan yang tidak terawat akan kekurangan nutrisi dan air. Apabila kekurangan nutrisi dan air, juga dapat mengakibatkan batang mudah rapuh dan kering. Otomatis akan mudah diserang hama dan penyakit sehingga permukaan daun berlubang. Pembelajaran 3. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan penghijauan. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan penghijauan. Atau kita menggalakkan tanam pohon di lingkungan kita. Penghijauan bertujuan untuk apa? Untuk menjaga lingkungan dari kerusakan, membenahi tanah bekas galian pertambangan, atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah dalam upaya pelestarian sumber daya alam, penghijauan memiliki peran yang penting dalam menjaga lingkungan dari kerusakan. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Jadi, lahan samping rumah, lahan yang kita miliki dapat dimanfaatkan untuk kita tanami dengan tanaman obat misalnya. Jadi, lahan yang kosong ini akan lebih bermanfaat apabila kita tanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Jadi ini adalah obat herbal, obat tradisional yang kita dapatkan dari tanaman yang kita tanam. Tanaman obat keluarga biasanya itu ditanam di rumah, di halaman rumah, di kebun kita, ataupun kalau kita punya ladang, kita dapat menanamnya. Manfaatnya apa? Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Jadi tidak harus kita pergi ke apotek, cukup kita memetik, mengambil tanaman obat yang ada di halaman kita, kebun kita, atau ladang kita. Yang pertama, ada temulawak. Nah, apa sih manfaat temulawak? Temulawak memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini menjaga kita agar tidak mudah terserang penyakit, memperkuat imun kita. Nah, kalau saat ini bisa menjauhkan dari corona juga. Temulawak mengobati sakit kuning, diare, mah. Nah, yang punya penyakit diare atau mah bisa kita beri temulawak. Perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak, yang mau diet bisa menggunakan temulawak. Yang mau diet, karena temulawak bisa menurunkan kadar lemak dan mencegah penggumpalan darah. Yang kedua, daun sirih mengobati batuk. Nah, jadi kalau batuk tidak usah ke apotek. Nanti kalau ke apotek banyak obat yang mengandung. Yang kedua adalah antiseptik, membunuh kuman. Yang ketiga bisa mengobati mimisan. Dan yang keempat, obat kumur. Nah, obat kumur tradisional ini ya. Yang keempat, jeruk nipis mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan.
Nah, kalau suaranya sedang serak karena kebanyakan minum es atau pewarna atau makan rasa-rasa, maka bisa diatasi dengan minum minuman yang terbuat dari jeruk nipis. Menambah nafsu makan. Nah, ini buat anak-anak yang kurang nafsu makan, bisa dikasih jeruk nipis. Ya. Nah, yang kedua, bagi yang sudah tua, bisa mencegah rambut rontok. Nah, ternyata jeruk nipis bisa mencegah rambut rontok dan membasmi ketombe. Nah, yang rambutnya banyak ketombeannya, dikasih jeruk nipis. Yang terakhir, mengobati flu dan demam. Yang kelima, kunyit. Kunyit ini bisa dipakai sebagai ramuan jamu biasanya. Menghilangkan gatal, dan ternyata kunyit itu bisa dijadikan sebagai pencegah kanker. Wah, luar biasa. Kemudian menurunkan kadar lemak yang mau diet, darah atau kolesterol. Nah, banyak manfaat. Yang berikutnya, kita bisa lihat pada layar cara mencintai tumbuhan dan hewan. Yang pertama, tidak melukai hewan yang hidup di lingkungan sekitar. Memberi makan secara teratur, membersihkan kandangnya, menanam lebih banyak tumbuhan di lingkungan, menyiram tanaman, tidak merusak tanaman. Jangan dirusak tanaman. Karena tanaman juga sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya daun, buah, daging, dan kulit, tetapi limbah yang dihasilkan juga bisa kita manfaatkan. Salah satu contohnya adalah pembuatan pupuk yang memanfaatkan daun kering dan kotoran hewan ternak. Keuntungan merawat hewan dan tumbuhan yang pertama, misal pohon mangga yang kita rawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Yang kedua, kita merawat ayam dapat menghasilkan telur dan daging. Untuk apa? Diolah menjadi bahan makanan. Yang berikutnya, dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Ingat, dengan merawat hewan dan tumbuhan, kita telah mencintai lingkungan. Pelestarian sumber daya alam. Tuhan, Allah, menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Karena manusia sebagai khalifah, pengatur di muka bumi ini, yang Allah anugerahkan akal. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Contoh-contoh menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. 1. Membuang sampah di tempatnya. Menyiram dan merawat tanaman. Jangan sampai tanamannya dibiarkan. Menanam tumbuhan. Merawat hewan peliharaan dengan baik. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Tidak berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, berburu hewan langka. Hewan langka diburu, gajah diambil gadingnya, harimau diambil kulitnya, buaya diambil kulitnya, badak diambil culanya, dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan jahat yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, penggundulan hutan. Hutan ditebangi untuk kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga pengundulan hutan tidak diperbolehkan. Apabila hutan gundul, maka resapan air berkurang. Ketika resapan air berkurang, bisa mengakibatkan banjir ataupun tanah longsor. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan.
Ya, karena terlebih kalau sampah plastik tidak bisa dicerna, tidak bisa diuraikan oleh tanah, bahkan butuh waktu bertahun-tahun untuk menguraikan sampah plastik. Ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan: memanfaatkan sumber daya alam seperti hewan, tumbuhan secara berlebihan. Tidak boleh berlebihan, karena baginda Rasulullah SAW tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Ya, harus diperhatikan kelestarian lingkungannya dengan penghijauan, penanaman kembali, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Yang berikutnya jadi kesimpulannya, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, tidak berlebihan, dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Yang terakhir, kita mau belajar karya seni teknik tempel. Kalau kemarin kita sudah belajar kolase, mozaik, sekarang kita belajar montase. Apa itu montase? Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek dari berbagai sumber, kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Bahan-bahannya dari mana? Bahan-bahannya dari majalah ataupun koran. Kelebihan karya montase yaitu dapat mengembangkan imajinasi, kreativitas dalam menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan cerita. Nah, yang Pak Kolis tampilkan ini adalah montase dengan tema kehidupan dunia air. Teknik membuat montase hampir sama dengan teknik membuat kolase ataupun mozaik. Montase dibuat dengan teknik menempelkan. Montase dibuat dengan teknik menempelkan potongan gambar menggunakan lem atau perekat. Perekat yang bisa kita gunakan misalnya lem kayu, lem kertas, ataupun lem plastik. Kita bisa membuat montase dengan berbagai tema sesuai dengan keinginan. Mau tema peternakan, mau tema pemandangan, dan lain sebagainya bebas. Bisa kita membuat karya montase, ada langkah-langkahnya. Sebelumnya, siapkan dahulu alat dan bahan. Yang pertama, siapkan kertas gambar atau buku gambar. Yang kedua, siapkan majalah bergambar. Yang ketiga, ataupun gambar-gambar dari koran juga bisa. Yang keempat, siapkan lem dan gunting. Yang pertama, cari gambar-gambar bertema lingkungan dari majalah ataupun koran. Misalnya, gambar gunung, gambar awan, tumbuhan, ataupun hewan. Setelah menemukan gambarnya, guntinglah gambarnya sesuai dengan tema yang kita inginkan. Yang ketiga, susun potongan yang sudah kita gunting sesuai dengan keinginan atau tema. 4. Tempelkan. Setelah disusun, ditempelkan menggunakan lem atau perekat. Setelah itu, montase sudah jadi dan siap dipajang. Apresiasi terhadap karya montase. Apa itu apresiasi? Merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Bisa berupa pendapat, kritik, ataupun saran. Apresiasi juga dapat berupa penghargaan atau pameran seni. Contoh, apresiasi terhadap hasil karya seni. Menurut saya, karya montase ini sudah baik. Namun, saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli dan ditambah 1 atau 2 hewan lagi. Itu adalah contoh apresiasi terhadap hasil karya. Berikutnya yang terakhir, Pak Kolis akhiri tugas untuk hari ini Jumat 6 November
2020. Sekilas tentang tema 3, subtema 3, bagian 2, muatan IPA, IPS, dan SPDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.